أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah hingga hari kiamat kelak. Bapak, Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita memuji kepada Allah atas nikmatnya kita dapat kembali berkumpul duduk di masjid dan majlis ilmu yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka thalabul ilmi. Dan pada malam ini kita akan membahas tentang bekal agar Ramadan kita menjadi lebih baik. Mengingat saat ini kita kurang lebih 24 hari lagi menuju Ramadan, ya. 24 hari bukanlah waktu yang banyak, ya, namun 24 hari adalah waktu yang singkat. Maka oleh karena itu hendaknya kita semua mempersiapkan apa yang perlu kita siapkan dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang agung. Bulan Ramadan adalah nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita selaku umat manusia, selaku orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Karena di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan rahmat-Nya, menurunkan keberkahannya, keridhaannya, dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, berikan kepada kita di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan bulughu syahri ramadhana wa siyamihi nikmatun azimah, bahwa sampainya kita kepada bulan Ramadan itu merupakan nikmatun azimatun, adalah kenikmatan yang besar. Ala man aqdarahullahu alaih, bagi mereka orang-orang yang Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk sampai kepada bulan Ramadan dan dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Faman rahima fi ramadhana fahuwal marhum, maka barang siapa yang dia dirahmati oleh Allah di bulan Ramadan, maka dia termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan rahmat. Wa man hurima khairuhu fahuwal mahrum, dan barang siapa yang terhalang, hurima khairuhu, yang terhalang daripada kebaikan yang ada di bulan Ramadan, fahuwal mahrum, maka orang tersebut adalah orang yang benar-benar terhalang daripada kebaikan. Wa man lam yatazawwad lima'adihi fihi fahuwa malum, dan siapa saja di antara kita, di antara kalian, di antara kaum muslimin, lam yatazawwad, yang tidak mempersiapkan bekal. Jadi tazawwada yatazawwadu dalam bahasa Arab artinya adalah berbekal. Maka kata Ibnu Rajab, waman lam yatazawwad, dan barang siapa yang dia tidak berbekal, ya, segera berkemas mempersiapkan lima'adihi, kedatangan bulan Ramadan, fahuwa malumun, maka orang itu adalah orang yang tercela. Dikatakan dalam pepatah Arab, Bapak Ibu sekalian,
man 'arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang dia sudah tahu akan menempuh perjalanan yang panjang, maka wajib baginya adalah apa? Ista'adda, yaitu melakukan persiapan. Ya, jadi segala sesuatunya harus ada pemanasan biar pas nanti hari haknya ini ya kita semakin mantap dalam pelaksanaannya, semakin siap dalam menghadapinya. Begitu pula dengan jihad, Bapak Ibu sekalian, dengan peperangan. Yang paling lama itu perangnya atau persiapannya, Pak? Persiapannya. Ya, sebelum perang udah persiapan, udah latihan terus. Ya, coba tanya ke TNI. Ya, mereka selalu dilatih, selalu diasah, selalu perhatikan kesehatannya, perhatikan perlengkapannya, perhatikan senjatanya, apakah masih masih baik kondisinya atau sudah jelek, apakah perlu diperbaiki atau tidak. Mereka terus mempersiapkan persiapan untuk hari di mana ya ditakdirkan kepada mereka untuk berperang. Padahal perangnya mah mungkin bawa senjata, pas berhadapan dengan musuh langsung ketembak, sudah beres. Tapi persiapannya begitu panjang gitu. Nah, itu dalam urusan duniawi, artinya ya bukan dalam urusan ibadah. Maka pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini sudah menjadi suatu keharusan bagi kita orang-orang yang berakal. Ya, bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, yang cinta kepada Allah, cinta juga kepada Rasulullah, maka hendaknya kita apa? Mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimana bulan yang diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pintu-pintu kebaikan dibuka. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim, Bapak Ibu sekalian, beliau mengatakan agar kita senantiasa mewaspadai dua perkara. Kata beliau, hadarun min amraini lahuma awaqibu su'. Waspadailah oleh kalian dua perkara berikut. Kenapa kita harus waspada? Karena lahuma awaqib su'. Karena kedua perkara tersebut memiliki atau akan menghantarkan kita kepada keburukan. Apa saja? Yang pertama beliau mengatakan adalah raddul haqqi li mukhalafatihi hawaka. Ya. Menolak kebenaran karena menyelisihi hawa nafsu. Ini adalah perkara yang harus harus dihindari oleh kita. Apabila nafsu kita bertentangan dengan kebenaran, maka mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah kebenaran. Kalau sudah datang Al-Quran berkata jangan, kalau sudah ada sabda Nabi mengatakan tidak boleh, maka nafsu kita harus ditundukkan, harus sungkem sama firman dan juga sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Karena menolak kebenaran, ya. Karena kebenaran tersebut menyelisihi hawa nafsu kita, ketika kita manut, nurut dan memenuhi keinginan nafsu kita yang padahal menyelisihi kebenaran, maka itu akan mendatangkan keburukan. Fa innaka tu'aqibu bi taqlibil qalbi wa raddi ma yaridu 'alaika minal haqqi ra'san. Karena apabila kita mendahulukan hawa nafsu daripada kebenaran, engkau akan terancam oleh hukuman berupa dibalikannya hati dan menolak kebenaran yang datang kepada kita. Itu seperti terjadi kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini setiap kali datang kepada mereka
kebenaran selalu ditolak. Datang peringatan kepada mereka ditolak lagi. Datang lagi, tolak lagi. Terus seperti itu. Fatala alaihimul amad, sampai waktu yang begitu panjang. Faqasat qulubuhum, kemudian apa? Hati mereka menjadi batu. Hati mereka menjadi keras. Hal itu terjadi bukan sebab karena perselisihan kita, bukan sebab karena sikap kita yang menyelisihi kebenaran saat ini. Namun hal itu, yakni hati kita bisa menjadi keras sebab akumulasi daripada peringatan-peringatan atau kebenaran-kebenaran yang datang kepada kita kemudian kita tolak. Ya, jadi mengerasnya hati kita tidak terjadi dalam satu malam. Mengerasnya hati kita tidak terjadi sebab karena ya kemaksiatan yang baru saja kita lakukan. Namun justru itu adalah apa? Akumulasi dari tadi, penolakan-penolakan tadi. Makanya Allah menyapa kita, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi. Apakah belum saatnya ketika sampai kepada mereka firman-firman Allah, sampai kepada mereka peringatan-peringatan dari Allah dan juga nabinya, bagi orang-orang beriman untuk takut hatinya kepada Allah dan tunduk kepada kebenaran yang datang. Jadi Allah bertanya, alam yakni, apakah belum saatnya bagi kita untuk tunduk patuh kepada Allah, kepada kebenaran yang datang. Kemudian Allah melanjutkan, wala yakunu, dan janganlah mereka orang-orang beriman seperti ahli kitab. Sudah sampai kepada mereka Taurat, sudah sampai kepada mereka Injil, namun mereka mentahkan itu semua, ya, dan itu berlaku atau berlalu sepanjang waktu sehingga hati mereka membatu. Maka kata Ibnu Qayyim, beliau membawakan firman Allah Quran surat Al-An'am ayat 110. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Ini adalah hukuman. Hukuman bagi siapa saja yang menyelisihi ya kebenaran, yaitu apa? Wa nuqallibu afidatahum, kami akan palingkan hati-hati mereka. Wa absarahum, begitu pula dengan penglihatan mereka. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, seperti mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an pada awal kali. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika telah sampai peringatan kepada kita, kemudian sama kita ya diacuhkan, dihiraukan, ya tidak dihiraukan, ya, maka seolah-olah ya nanti hati kita ini akan dibuat kosong. Maka tak kala datang peringatan dari Allah, kemudian hati kita merasa tersadarkan, maka kita akan mengatakan seolah-olah saya baru mendengar ayat ini gitu. Padahal kita sudah duduk lama di majlis ilmu. Sering mendengarkan Quran, sering baca Quran, ya. Namun sebatas dibaca saja, tidak dipahami, ya. Maka ketika diperingatkan, gak boleh seperti ini, ya. Ini Allah telah berfirman dalam Quran, misalkan ya surat Al-Baqarah dan lain sebagainya. Maka responnya apa? Ya, dia merespon seperti orang yang baru mendengar, padahal dia telah lama membaca ayat itu, telah sering ya bertemu dengan ayat-ayat tersebut. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya apa? Wasani at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Hal yang harus dihindari yang kedua yaitu adalah at-tahawun, menggampangkan kewajiban, menggampangkan perkara idza hadara waqtuhu, ketika tiba waktunya. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian jangan bermudah-mudahan, jangan menganggap gampang, jangan menyepelekan kewajiban. Ya. Kenapa? Fa innaka intahawanta bihi sabatakallahu
aq'adaka an maradihi wa awamirihi uqubatan laka, katanya gitu. Karena barang siapa yang dia meremehkan, menggampangkan kewajiban-kewajiban yang telah datang waktunya, maka apa? Allah akan menghalangimu dari ridho Allah dan membuatmu malas dalam melaksanakan perintahnya sebagai hukuman untukmu. Jadi malasnya kita, ya, ketika kita mengerjakan puasa Ramadan, malasnya kita ketika kita melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan nanti, itu disebabkan karena salah diri kita sendiri. Karena kita ketika bulan Ramadan sebentar lagi mau datang, kita tidak mempersiapkan dengan baik. Kita tidak berbekal dengan perbekalan yang cukup. Namun justru malah menyepelekan, menggampangkan. Sehingga apa? Allah hukum kita dengan apa? Dengan menjadikan kita ini malas. Ya, dan malas itu adalah uqubatan laka, sebagai bentuk hukuman. Maka kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, badiru bil a'mali qita'an kalailil mudlimah. Bersegeralah kalian melakukan kebajikan sebelum datang ujian. Yang mana ujian itu datang seperti lipatan-lipatan malam yang gelap gulita, yang tidak nampak sama kita. Kalau kata orang dulu mah kan, kalau kita mau melakukan kebaikan, ya kudu disegerakan gitu ya. Kalau mau ada niatan baik, maka segera dilakukan gitu. Itu selaras. Selaras dengan apa? Selaras dengan selaras dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kita nggak tahu ada ujian apa. Ya, makanya badiru bil a'mal, segerakan kita melakukan kebajikan, jangan dinanti-nanti, karena nggak tahu ada ujian apa di hadapan kita. Bisa jadi ketika kita menyepelekan kebaikan, nanti Allah uji kita dengan rasa sakit, Allah uji kita dengan ketidakmampuan, Allah uji kita dengan kesulitan, Allah uji kita dengan kekurangan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya yang tadinya kita mau melakukan amal kebajikan, ya jadi tertunda. Nah, maka menggampangkan kewajiban ini salah satu hal yang harus kita hindari. Ya. Karena apa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat At-Taubah 83. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka lil khuruji faqul lan takhruju ma'ya abada wa lan tuqatilu ma'ya aduwan innakum raditum bil qu'udi awwala marratin faq'udu ma'al khalifin. Maka jika Allah mengembalikan kamu kepada salah satu golongan dari mereka, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar berperang, katakanlah, kalian tidak boleh keluar bersamaku selamanya, dan kalian tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sungguh kalian telah rela tidak ikut berperang pada kali pertama, karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Jadi dulu itu Bapak Ibu sekalian, ketika Allah dan juga Rasulnya mengajak kaum muslimin untuk berperang, ya, pada perang Badar, maka sebagian orang menolak untuk berperang. Tapi giliran perangnya sudah beres, baru mereka mengatakan apa? Hayu kita perang. Ya, maka katakanlah wahai Rasul, udah kita nggak mau apa? Ya, nggak mau urusan sama kalian sudah. Ya, kenapa? Karena kalian ketika diajak, ya, ketika kami butuh pasukan, kami ajak kalian untuk berperang, ternyata kamu nggak mau. Gitu. Ya, jadi kadang ada orang yang itu harus dikasih pelajaran. Ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi, tidak datang kesempatan dua kali gitu. Ya. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita ya dengan sebentar lagi datang Ramadan ini, ya, kita harus mempersiapkan sebaik mungkin. Kita harus berbekal apa yang perlu kita persiapkan, maka persiapkan. Mulai dari apa? Kesehatannya, ya, sholat malamnya,
Maka Bapak Ibu sekalian, para ulama salaf itu jauh-jauh hari dari Rajab, ya, Sya'ban, itu mereka sudah mempersiapkan apa? Ya, persiapan untuk untuk bulan Ramadan gitu loh, ya. Bahkan para ulama salaf mereka 6 hari sebelum Ramadan tiba mereka sudah berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan gitu. Maka untuk menjemput kedatangannya, ya, untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, ya harus segala sesuatunya kita persiapkan gitu. Ya. Maka apa? Perbanyaklah kita melakukan puasa. Senin Kamisnya dikerjakan lagi, ya, sholat malamnya dikerjakan biar nanti pas bulan Ramadan kita tidak malas saat melaksanakan sholat tarawih, ya, karena betapa meruginya kita ketika bulan Ramadan tiba kita malah justru tidak mendapatkan apa-apa. Maka oleh karena itu, ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya orang-orang beriman ini mereka akan bergembira saat datangnya bulan Ramadan dengan 2 cara. Ya, jadi kita ini ketika mendengar berita-berita, ya, aroma-aroma Ramadan, ya, kita harus bergembira. Kenapa? Ya, bahwasanya orang-orang beriman itu mereka bergembira dengan 2 perkara. Yang pertama, ya, man yafrah bi Ramadan, bahwasanya orang yang bergembira karena bulan Ramadan, li'annahu yanshatu fi Ramadan alal ibadah. Biasanya itu mereka apa? Rajin saat melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Ya, ketika kita merasa gembira, merasa senang dengan akan datangnya bulan Ramadan, itu biasanya akan memberikan dorongan, motivasi kepada kita saat pas datang hilal bulan Ramadan, kita akan giat melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Beda dengan orang yang ketika menyambut Ramadan itu bermalas-malasan. Maka biasanya, ya, maka dia apa? Ya malas, sholat malamnya malas, tarawehnya malas, puasanya pun jadi kebawa malas gitu. Wa yukthiru minal ibadati, maka dia akan terus memperbanyak amalan-amalan ibadah. Wa hadza la syakka, dan ini tidak diragukan lagi gitu. Sama saat kita mau berlari, mau lomba lari. Kalau kita nggak ada pemanasan dulu, asal datang aja ke event lomba lari misalkan, langsung ikut setar, ya nggak akan lama gitu. Karena tidak bergairah. Tapi kalau sebelumnya sudah dipersiapkan dengan matang, ya, dengan sebaik mungkin, maka saat ada event lari, misalkan lomba, ya, kita ya sudah siap. Gitu. Jangankan lari, misalkan kita mau umroh saja kan, ya disarankan sebelum kita berangkat umroh ngapain, Pak? Ya, jalan-jalan dulu, ya, minimal jalan-jalan dulu, karena pelaksanaan umroh itu tidak mudah, ya. Kadang dari hotel ke masjidnya aja kita harus jalan. Belum lagi tawaf 7 keliling. Belum lagi sa'yu. Ya, itu udah berapa kilo, ya. Kita melakukan perjalanan dengan kaki itu, ya. Maka oleh karena itu segala sesuatunya harus dipersiapkan. Ya, jadi sekali lagi kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, gembiranya kita dengan bulan Ramadan itu akan memberikan dampak positif bagi kita saat nanti ya, bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu memberikan motivasi, memberikan semangat, ya, dalam mengerjakan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ya, man yafrahu bi Ramadan, barang siapa yang dia bergembira karena Ramadan, ya, likathrati khairatihi, disebabkan karena banyaknya kebaikan dan nikmat yang Allah turunkan di bulan Ramadan, wa afihi min ibadihi wa lima fihi minal asbabil katsirati lati yaghfirullahu bihal insan kasyami mathalan. Nah, begitu pula hendaknya kita bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, sebab, ya, bulan Ramadan ini Allah limpahkan
kebaikan dan juga nikmat serta ampunan-ampunan kepada para hambanya gitu. Jadi kita pun apa? Harus bergembira sebab di bulan Ramadan ya akan apa? Akan diturunkan, dilimpahkan berbagai macam kebajikan. Maka semakin apa nantinya? Akan semakin senang. Semakin senang dalam mencari apa? Dalam mencari ampunan Allah. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kemudian Imam Ibnul Jauzi pun mengatakan gitu. Ayyuhal ghafil 'anits tsawabil kabir. Wahai orang-orang yang lalai daripada pahala yang besar, wasahi 'anil mulkil kabir, dan yang lengah dari raja yang maha besar, ya. Wallahi an libasis sundusi wal harir, yang terlena sebab pakaian sutra dan kenikmatan surga. Ataka syahru Ramadan, maka telah tiba kepadamu bulan Ramadan. Al-mutadhamminu lirrahmati waridwan, bulan yang penuh dengan rahmat dan juga keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anta musirrun 'ala dzunubi wal isyan, sementara engkau masih bersikeras dalam dosa dan maksiat. Muqimun 'alal athami wal udwan, dan masih ya larut dalam kemaksiatan, pelanggaran dan juga kezaliman. Mutamadin fil jahalati wat tughyan, dan terus berlarut dalam kebodohan dan keselewengan. Mutakallimun bil ghibati wal buhtan, dan masih membicarakan gibah serta kedustaan. Muta'arridun li sakhatir rahman, yang senantiasa terus menantang murka Allah tabaraka wa taala. Qad tamakkana min qalbika syaitan, maka setan telah menguasai hatimu. Jadi Ibnul Jauzi di sini mengingatkan kita orang-orang yang mungkin saat ini lalai dan masih senang berada dalam kubangan dosa, lalai dan masih senang berada dalam ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Atau mungkin ya kita masih senang dengan apa? Mengkonsumsi barang-barang haram, mengkonsumsi apa yang sudah diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketahuilah ya, qad tamakkana min qalbika syaitan, maka ketahuilah setan telah menguasai isi hati kita. Maka kita harus segera melepaskan itu, melepaskan belenggu dari apa? Ya belenggu atau dari jeratan-jeratan setan, agar saat bulan Ramadan tiba kita semua diberikan kemudahan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Yang pertama yaitu adalah bekal ilmu. Ya, yang harus kita persiapkan yang paling pertama sebelum datangnya bulan Ramadan yaitu adalah bekal ilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu pernah berkata, "Man 'abadallaha bighairi ilmin." Barang siapa yang dia menyembah Allah tidak dibangun di atas dasar ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu, maka dia akan banyak melakukan kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Jadi ibadah yang dibangun tidak di atas dasar ilmu itu lebih banyak mendatangkan keburukan daripada mendatangkan kebaikan. Dan ini kan sudah disinggung oleh siapa? Oleh Allah dalam Quran surat Al-Fatihah, bahwasanya barang siapa yang beramal tanpa dasar ilmu, maka dia termasuk daripada golongan yang tersesat. Ya. Yaitu siapa? Orang-orang Nasrani, rajin beribadah namun tidak dibangun di atas dasar ilmu. Sedangkan agama kita ini semuanya dibangun di atas dasar ilmu.
Sebelum mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah saja pun kita dituntut untuk berilmu terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu dulu baru apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Karena mengucapkan la ilaha illallah tanpa didasari dengan ilmu, ya nanti akan apa? Mendatangkan berbagai macam apa? Problem, ya, masalah, kerusakan. Sehingga bukannya dia menyembah menyembah Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, namun justru malah apa? Ya, menyembah Allah sesuai dengan apa yang Allah murkai. Jadi kebalik gitu, ya. Gitu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk berilmu. Maka di sini saya bagi dua. Karena ini katanya kajiannya berlanjut ya, sampai bulan Ramadan membahas Ramadan, tafsir Qur'annya dijeda dulu ya. Maka yang pertama bekal ilmu. Ilmu ini saya bagi dua. Satu, ilmu tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang keduanya insya Allah pekan depan yaitu adalah ilmu tentang hukum-hukum atau fikih puasa Ramadan. Jadi sekarang akan dibahas terlebih dahulu ilmu tentang keutamaan bulan Ramadan. Kenapa kita harus punya ilmu, mengetahui, punya informasi, punya pengetahuan tentang apa? Tentang bulan Ramadan, agar kita punya semangat nantinya, agar kita punya motivasi yang besar. Saat apa? Saat menyambut dan juga masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu, ini ilmu yang pertama tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Kalau objeknya sudah kita kenal, ya, kemudian si objek tersebut ternyata punya keindahan, punya keistimewaan, punya keutamaan, punya kemewahan, ya, maka semangat bagi kita untuk menjemput, ya, bulan Ramadan itu atau si objek itu. Bahkan kalau dalam Sunda mah apa Pak? Ngajug-jug ka hiji lembur teu karasa capena kan. Gak kerasa capek gitu kan, menempuh perjalanan panjang kepada suatu daerah walaupun cuma jalan setapak. Karena apa? Karena ada si Neng yang sedang apa? Yang mau dicari gitu kan. Karena kita sudah tahu dulu objeknya. Ya, di sana tuh ada sosok wanita cantik, kembang desa gitu kan. Ya, punya keutamaan, punya keistimewaan. Jadi pas menghampirinya pun semangat. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita tahu Ramadan punya keistimewaan, Ramadan punya keistimewaan, keindahan, keutamaan, ya, maka akan menjadikan kita semakin semangat dalam menyambut bulan Ramadan. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad bersabda, "Qad ja'akum Ramadhanu." Ya, telah tiba bulan Ramadan kepada kalian. Ya, ini bentuk tarhib. Ucapan Nabi pada bulan Ramadan. Ya, qad ja'akum Ramadan, telah datang Ramadan kepada kalian wahai para sahabatku. Apa kata Nabi? Syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Artinya di bulan Ramadan tersebut akan banyak sekali keberkahan-keberkahan yang bisa kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau ngalap berkah, kan ada istilah ngalap berkah ya. Ngalap berkah itu ya bisa dengan amal soleh, bisa dengan waktu. Ya, yang tapi dengan waktu yang sudah ada dalilnya. Di antaranya apa? Yaitu pada bulan Ramadan. Karena kata Allah, kata Rasulullah dikatakan syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Maka ngalap berkah di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Gitu. Tapi kalau ngalap berkah di bulan lain yang nggak ada dalilnya jangan. Gitu. Cukup di bulan-bulan yang ada dalilnya saja. Gitu. Ya. Dan itu diterangkan dalam sebuah kitab, ya. Kitab Tauhid diterangkan tentang
pembagian ya, ngalap berkah. Apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang tidak dibolehkan. Nah, maka oleh karena itu ya, ketika nanti bulan bulan Ramadan tiba, maka harus semangat gitu ya, mencari keberkahan di bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan baca Quran, sholat malamnya, dengan puasanya, dengan amal solehnya. Ya, manfaatkan sebaik mungkin dengan sedekahnya, ya, agar kita mendapatkan kebaikan. Maka kata Rasulullah apa? Man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang dia terhalang dari melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Maka kita harus meminta berlindung kepada Allah dan meminta kemudahan agar apa? Agar kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang Allah jadikan kita ini terhalang dari melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan Allah wajibkan kita berpuasa. Ya, ini masih membicarakan ilmu tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang kedua, di bulan Ramadan Allah wajibkan kita berpuasa. Hal ini sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, bahwasanya Ramadan adalah syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu, yaitu adalah bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan yang Allah tabaraka wa taala telah wajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Allah telah wajibkan kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya apa? Bulan Ramadan adalah ini merupakan sabda Nabi, ya. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Dan puasa di bulan Ramadan adalah bagian daripada kesabaran yang mencangkup 3 hal. Sabar itu mencangkup 3 hal. 1, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam apa? Mencegah diri agar tidak melaksanakan kemaksiatan atau dosa. Yang ketiganya adalah bersabar dari perkara-perkara buruk dalam kacamata manusia. Jadi sabar itu mencakup 3 hal. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjaga diri dari kemaksiatan, dan yang ketiga bersabar dari berbagai macam musibah yang menimpa kita. Nah, dan dengan sabar inilah Bapak Ibu sekalian nanti kita akan dididik. Dengan puasa inilah nanti kita akan dididik, dibina. Biar apa? Biar kita ini semuanya menjadi orang yang bertakwa. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, yaitu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Jadi puasa itu sudah ada dari dulu. Ya. Ini merupakan syariat yang sudah ada sebelum datang umat Nabi Muhammad. Kemudian disyariatkan juga pada umat Nabi Muhammad. La'allakum tattaqun, yang mana harapannya ketika kita mengikuti aturan main Allah tabaraka wa taala di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka bulan Ramadan itu adalah madrasah, pendidikan. Bagi siapa? Ya bagi kita. Ya. Agar kita menjadi orang yang bertakwa, yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Azan dulu. Baik ya, ini dulu, diskorsing dulu dengan azan, silahkan. Baik, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, yang ketiga ya adalah 5 keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan.
Ini adalah 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Ini yang menjadi sebuah kebanggaan kita. Karena apa? Karena keistimewaan ini hanya didapatkan oleh kita, tidak didapatkan oleh umat-umat sebelum kita. Apa saja? Yang pertama, ya, khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ini yang pertama. Jadi aroma bau mulut kita, ya, di hadapan Allah itu wangi. Tapi kalau di hadapan istri bau, ya. Gitu. Jadi jangan sentimen. Ya, wah ini kan keistimewaan nih, kan ke orang-orang yang nggak gitu juga kan gitu. Ya, karena indallahi di sisi Allah, bukan di sisi istri. Yang kedua, wa tastaghfiru lahul malaikatu hatta yuftira. Tuh. Keistimewaan yang kedua yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan adalah para malaikat memohonkan ampunan baginya sampai ia berbuka. Jadi ketika kita berpuasa, para malaikat itu terus beristighfar untuk kita semua. Allahumma gfir li fulan, Allahumma gfir li fulan. Terus ya Allah ampuni dosa-dosa apa? Umat Nabi Muhammad. Ampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad yang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang enggak berpuasa ya enggak. Ya. Wa tastaghfiru lahul malaika hatta yuftira. Kemudian yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Setiap hari di bulan Ramadan Allah itu senantiasa menghias surga-surganya. Setiap hari Allah menghias surganya. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak dengar kedatangan anak kita, ya, tercinta yang sudah merantau jauh ke rumah, ya, kira-kira kamar anak kita dipersiapkan nggak, Pak? Dipersiapkan, ya, diberesin, kasurnya diberesin, kamarnya juga diberesin. Kenapa? Karena anak kita akan datang, anak yang kita cintai. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala ketika di bulan Ramadan, ya, itu menghias surganya seraya berfirman. Setiap hari Allah menghias surganya lalu ia berfirman. Apa firman Allah? Sambil berkata kepada surga, hampir tiba saatnya hamba-hambaku yang soleh melepaskan melepaskan beban dan gangguan lalu menuju kepadamu. Ya, jadi setiap hari dihias surganya tadi dipersiapkan untuk siapa? Ya, untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Ya, hampir tiba saatnya gitu. Ya, ke surga mengatakan bahwasanya apa? Hamba-hambaku akan melepaskan beban dan gangguan menuju kepadamu. Maksudnya menuju kepada surga tadi. Ini adalah keistimewaan yang ketiga. Keistimewaan yang keempat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad pada bulan Ramadan, yaitu adalah apa? Pada bulan Ramadan, ya, setan yang durhaka dibelenggu. Setan-setan yang durhaka dibelenggu sehingga mereka tidak mampu berbuat seperti yang biasa mereka lakukan di luar Ramadan. Ya, jadi setan dibelenggu semuanya. Ada yang mengatakan yang dibelenggu itu adalah hanya raja-raja setan saja. Ada juga yang mengatakan semuanya dibelenggu. Ya, setan semuanya dibelenggu. Sehingga apa? Sehingga tidak dapat, ya, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan manusia. Namun setan itu ada dua. Ada setan dari kalangan bangsa jin, ada setan dari kalangan bangsa manusia. Jadi kita ini setan apa manusia ketahuan di bulan Ramadan gitu. Ya, kalau bulan Ramadan kita masih melanggar syariat, ngajak orang maksiat, berarti kita setan secara tidak langsung kan gitu. Karakter kita seperti karakter setan.
Kemudian yang kelima, ya. Yang kelima adalah mereka diampuni pada malam terakhir. Tuh. Jadi orang-orang muslim yang mereka melaksanakan puasa Ramadan, ya, mereka akan diampuni di malam terakhir. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Maksudnya apakah yang diampuni itu hanya mereka orang-orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar?" Enggak, kata Rasulullah, enggak katanya. Tapi apa? Tetapi setiap pekerja itu hanya akan disempurnakan upahnya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi maksudnya adalah semuanya. Semua kaum muslimin yang mereka menjalankan syariat puasa Ramadan, ya, mereka ketika di akhir, ya, bulan Ramadan pasti akan diberikan ampunan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu adalah keutamaan, kelebihan, keistimewaan, ya, yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor hadis 7904 dan dinilai sahih, ya, oleh As-Safarini. Kemudian yang keempatnya, ya, besar pahala puasa. Ini terakhir Pak, ya. Masih banyak sih, cuman ini terakhir Pak. Yang keempat adalah besarnya pahala puasa. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan amal kebajikan, ya, dan hanya baru terbesit dalam hati ini, baru terbesit nih, Bapak niat mau sedekah, baru niat saja nih, belum terlaksana, maka sudah dicatat berapa? 1. Niat saja sudah dicatat 1 kebaikan. Kalau niat itu dilaksanakan maka dicatat berapa? 10 kebaikan. Jadi paling sedikit kebaikan itu kalau dilaksanakan nilainya 10 Pak. Paling sedikit, ya. Sampai 700. Ya. Bergantung kepada kualitasnya. Cuman kalau misalkan kita niat, ya, niat mau sedekah, kemudian kita tunaikan sedekahnya. Kalau nilai pas sedekahnya bagus, ya mungkin bisa nyampe 700 sekali kita melakukan kebaikan, ya. Kalau kualitas sedekahnya, ya, mungkin ada embel-embel apanya, ya, yang mencacati kesempurnaan sedekah, ya mungkin nilainya tidak sampai kepada 700. Tapi kalau untuk puasa Bapak Ibu sekalian, itu nilainya, ya, terserah Allah, semau Allah. Allah ridhonya ngasih berapa, Allah kasih gitu loh. Makanya dikatakan, ya, kullu amalibni Adam yudha'ab. Seluruh amalan-amalan manusia ini akan dilipatkan sama Allah. Al hasanatu asyru amsalihha. 1 kebajikan yang dikerjakan 10 nilainya. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah berfirman, illa sauma, kecuali pahala puasa. Kalau pahala puasa, fa innahu li, itu khusus katanya apa? Untukku, wa ana azibihi, dan akulah yang akan memberikan pahala puasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena orang yang sudah berpuasa dia telah rela meninggalkan perkara-perkara halal, makannya, minumnya, istrinya, ya. Wa ta'amahu, makanannya, min ajli, ya, untuk aku. Maka Allah memberikan apa? Keutamaan bagi pahala puasa. Maka oleh karena itu, sebentar lagi bulan Ramadan, bagi yang belum menunaikan bulan Ramadan tahun lalu, artinya masih punya hutang, maka segera dibereskan hutangnya. Khususnya ibu-ibu yang belum beres, maka segera bereskan hutangnya. Jangan sampai nanti lewat Ramadan, ya, karena hutangnya tetap walaupun lewat Ramadan akan terus harus dibayar, namun nanti akan berdosa kitanya, ya. Bagi kita yang sudah bisa melaksanakan atau yang menyelesaikan hutang-hutang kita, ya, maka diharapkan kita mempersiapkan kembali, ya, apa yang perlu disiapkan, sholat malamnya, puasanya, dan lain sebagainya, agar nanti pas bulan Ramadan kita semua dapat melaksanakan Ramadan dengan baik, ya.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.